Sudah jam 8 malam hari Kamis ini kembali lagi bersama saya Anto Lutano di acara Talkative Talking About Automotive. Malam kali ini kita kedatangan komunitas spesial dari kelompok otomotif dari Honda Civic Estilo Indonesia. Mungkin buat kamu yang pernah pakai mobil di era 90-an akan tahu nih mobil Estilo seperti apa. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan komunitas Honda Civic Estilo Indonesia dengan Mas Sony, foundernya. Selamat malam, Mas Sony. Mbak. Dan juga Mas Arbi sebagai ketua pengurusnya HCEI. Selamat malam, Mas Arbi. Teman-teman Civic Estilo gimana kabarnya nih di masa pandemi? Baik sih Om. Baik ya? Di rumah aja atau masih berkegiatan? Di rumah aja sama paling di bengkel aja. Oh, di bengkel aja ya? Iya. Karena nggak ada kegiatan touring mungkin ya? Iya. Jadi bongkar mobil. Kalau PSBB-nya udah dibuka baru jalan lagi. Kita touring Rakit lagi. lagi ya. Jalan Lockdown lagi. bongkar lagi. Bongkar lagi. Ya, terima bongkar nggak terima pasang. Oke. Nah, bisa ceritain sedikit Mas Sony sebagai founder dulu awalnya HCEI ini gimana dibentuknya? Ya, memang sebenarnya ada kesatuan visi ya dari teman-teman penggemar Estilo di Jakarta pada waktu itu, dan kita kumpul, kita bicara bahwa keunikan Estilo ini sangat menarik untuk kita kembangkan begitu. Dan waktu itu kita saat berdiri dan kita pengen menjadi Indonesia, sehingga kita ada kontak teman-teman di berbagai daerah. Kemudian kita melakukan gathering pertama di Borobudur, Candi Borobudur. Jadi depan base view-nya Candi Borobudur itu waktu itu ada sekitar 40 unit dari berbagai kota di Jawa yang kita kumpul, dan kita mulai start dari situ. Gitu ya. Kenapa dulu milihnya Candi Borobudur? Padahal biasanya kan dari Jakarta dulu dibentuk baru jalan gitu. Iya, sebelum memang Jakarta buat. Kemudian teman-teman ada anjang sana ke beberapa kota, misalnya ke Semarang, Jogja, Surabaya. Yuk gimana teman-teman Estilo yang selama ini terkotak-kotak dalam klub-klub kedaerahan, yuk kita coba menyatukan visi dalam Indonesia. Dan akhirnya pada waktu itu kita putuskan titik tertengah di Jawa adalah Candi Borobudur yang mudah diakses dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Semarang, dan kota-kota yang di Jawa lainnya gitu. Nah, ini kan namanya Honda Civic Estilo Indonesia. Iya. Apakah dari APM-nya juga yang sebenarnya mensponsori untuk dibentuknya komunitas HCEI? Kita nggak ada support atau nggak ada. Kita hanya sebatas komunikasi saja dengan HPM sendiri begitu, bahwa beberapa kegiatan kita memang disupport sejak awal dari mereka, tapi tidak secara langsung bahwa kita menjalankan visi dari mereka. Kita punya role tersendiri yang kita jalankan begitu. Oh, oke. Buat teman-teman Indika yang besar di era 90-an pasti tahu banget gimana bentuk mobil hatchback ini. Udah ceper dari pabriknya, terus shape-nya juga yang rounded, terlihat lebih keren ya dibanding kakaknya Civic Nova gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dari HCEI ini bisa cerita nih, ada teman-teman pendengar Indika yang belum tahu bedanya Civic Estilo dengan Nova tuh di mana ya? Mungkin Om Sonjak lebih detail nih kalau Om Sonjak nih. Ya, Om Sony sebenarnya lagi nih, Om Sony founder ya. sebenarnya era dari dua pintu di Civic itu dimulai di tahun 84 ya. Ada Civic Wonder sampai tahun 87 dua pintu. Waktu itu zamannya film Mas Boy. Cabul. Ya. Masuk ke 87, 88 itu sampai dengan 91 itu Civic Nova. Ya, Mas Boy juga sempat pakai di Cabul yang terakhir kalau nggak salah itu ya. Dan pengembangannya akhirnya ada di Estilo, dan Estilo adalah seri dua pintu terakhir yang dikeluarkan Honda di Indonesia. Sebenarnya banyak peminat pada waktu itu ya, artinya di kalangan anak-anak muda untuk Wonder dan Nova jumlahnya sangat banyak menurut saya ya, dan peminatnya juga cukup banyak pada waktu itu. Cuma di Estilo di kala 92 dia keluar, harganya price-nya juga cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sudah mulai agak bosan kok sedan hatchback, sementara Starlet dan seri-seri yang lain misalnya itu mereka ada 4 pintu. Dan kebetulan di saudaranya Estilo ini ada Genio.
yang 4 pintu. pintu. Dan bentuknya juga menurut kita juga bagus pada saat itu ya, sehingga orang banyak yang ngambil Genio-nya. Nah itulah yang menjadi keunikan dari Estilo. Dia bentuknya kalau beda terhadap Nova, dia agak lebih bulat. Kalau Nova masih, kalau Wonder kotak, setrika, dia nggak ada kurang bulatnya. Kalau ke Nova mulai agak membulat. Kalau di Estilo bulat semua, artinya segala sudutannya itu sudah disempurnakan menjadi sangat aerodinamis. Itu yang menjadi pembedaan sama mereka gitu. Oke. Honda Estilo sendiri produksinya nggak panjang waktu itu ya, cuma 2 tahun ya. 92 sampai 95. 95 ya, 3 tahun ya. Sampai 95, jadi 4 tahun berarti ya, 92, 93, 94, 95. Ya, mulai dari itu. Rata-rata kalau dari Honda kayak Wonder juga 84, 85, 86, 87. Rata-rata. Nova 88, 89, 90, 91. Nah, di Estilo itu 92, 93, 94, 95. Dan itu variannya hanya berbeda sedikit saja ya, berbeda nggak terlalu banyak begitu. Cuma memang Estilo ini pertama dia menjadi agak unik karena di tahun 92 orang banyak nggak ngambil dia. Karena ya itu tadi nggak simple kan, karena dia cuma 2 pintu. Orang sudah bosen di Nova di Nova sama di Wondernya. Tapi justru karena di 92 banyak orang ambil Genio apa segala macam, harga pasaran secondnya di 93 dengan 94 itu booming. Jauh melebihi dari harga Genio-nya pada waktu itu, sehingga populasinya sangat jarang pada waktu itu. Jadi orang mulai banyak ambil, kemudian itu kalau dari teman-teman itu kira-kira 92 sampai 95 itu mungkin nggak sampai di atas 200 unit ya, nggak terlalu banyak memang gitu loh. Dan itulah yang membuat sampai dengan sekarang orang cari, karena aerodinamisnya juga nggak kalah, tapi unitnya juga sangat jarang pada saat ini gitu loh. Dan harga sekarang dibanding harga dulu mahalan sekarang ya? Mahalan sekarang. Kalau kita nggak melebihkan ya. Mungkin sekarang kalau nilai 200, 2,5, 265, 300 tergantung kondisi ya, biasa retro ya. Kalau misalnya memang dia original kemudian kilometer rendah apa segala macam, teman-teman ada yang sampai tembus 300. Itu sampai begitu. Dan kita memang agak spesialnya yaitu tadi karena pertama populasinya jarang, yang kedua ada dulu sempat di tahun 92 itu orang banyak pengen punya jok kulit. M40 dulu 91 tuh mereka pakai jok kulit. Harganya waktu itu sampai 15 juta sampai 10 juta pada waktu masa itu. Nah, muncullah yang namanya MB-Tech. Itu sebenarnya yang lebih merusak lagi artinya. Jadi teman-teman jok orisinil itu pada masa dulu itu diganti gitu loh kan. Jadi akhirnya jok orisinil sudah sudah mulai jarang. Jadi pertama dia secara produksi jarang, orang jarang ngambil pada waktu itu. Kemudian secara orisinil juga sulit dicari. Yang ketiga balap, semuanya balap. Sebab dia adalah hatchback yang cc-nya terbesar 1600. Kalau dibanding Starlet 1500 dengan turbo. Kemudian dulu ada C-Red ya yang cuma 1300. 93 sempat pemasaran Estilo sempat hampir di stop karena banyak digunakan untuk balap pada waktu itu. Jadi nah itu tadi kebayang sudah jarang, kemudian banyak yang kurang orisinil karena joknya banyak yang sudah berganti misalnya. Yang ketiga banyak ke arah race. Jadi kalau sudah dibuat race kan berarti sudah agak sedikit kurang orisinal gitu loh. Gitu jadi ya. itulah yang membuat harga Estilo ini sekarang mungkin agak kalau buat retro sih bukan apa-apa ya. Mungkin dia termasuk retro yang harganya nggak pernah turun gitu. Wah, luar biasa dong berarti. Nah, kalau Mas Arbi nih sebagai ketua pengurus, jumlah anggota komunitasnya sampai hari ini tuh udah berapa? Anggotanya untuk di Jakarta aja saat ini kita ada sekitar 40 sampai 50 orang. 40 sampai 50. Iya, itu untuk Jakarta aja, tapi kita ada beberapa di daerah kayak di Semarang, Solo, Jogja gitu. Itu ada juga Bali. Jadi Gitu. kira-kira keseluruhan berapa tuh? Ya estimasi sekitar 150 ya. 150-an. Ini aktif melakukan kegiatan nggak biasanya ya sebelum pandemi? Apakah ada acara gathering, family gathering? Itu biasanya setahun sekali kita wajib gathering. Wajib, gitu. Iya, wajib. kita selalu ada acaranya kayak gitu. Oh, oke. Kita Tempatnya di mana kalau
Kita berdiri itu 2011 ya. 2011. Dan start dari 2012 sampai dengan sekarang 2019 terakhir ini. kita. 2019 itu kita Sador Gathering nasional. Oh gitu. Jadi lokasinya beda-beda. beda-beda. Oh, Sudah hampir ke-7 kita buat kegiatan. Rencananya 2020 kemarin kita di Jakarta. Cuman pandemik jadi nggak bisa ada kegiatan dulu gitu. Okay. Coba mungkin di 2021 kita mulai start lagi gitu. Makanya kebanyakan mobil sekarang pada di Tapi ini semua di menarik ya. bengkel. Mobilnya tahun 92, 95. Iya. Komunitasnya tahun 2011. Nah itu jedanya cukup panjang ya? Sebenarnya banyak ya. Artinya kalau dilihat dari tahun 92 itu sampai dengan 95 dan selanjutnya sampai dengan era 2000-an itu banyak komunitas pada saat itu. Tapi sifatnya lokal. Karena dulu kita komunikasi, kalau dulu zaman dulu itu kita ingat Kaskus ya. Nah jadi ada program Kaskus yang kita banyak bicara secara online apa segala macam. Itu kan di era 2000-an kalau nggak salah itu yang mulai pada saat itu. Nah mulai dari komunikasi itu karena memang sudah ada ring daerah. Nah kondisi klub-klub yang terkotak-kotak di Jogja sendiri, Surabaya sendiri, Jakarta sendiri apa segala macam mulai banyak komunikasi. Dan itu mulai mereka melakukan komunikasi sehingga membentuk sesuatu. Dan waktu itu memang kita baru pertama kali menyatukan nama secara nama dari tiap daerah tadi tersebut gitu di 2011. Jadi kalau dibilang nggak ada klub selama dari 92 sampai dengan sekian sebenarnya nggak juga, tapi terkotak-kotak di daerah aja. Dan ini yang sifatnya nasional begitu. Jadi namanya macam-macam tergantung daerahnya. Daerahnya gitu loh. Ya itu tadi karena media sosial kan, karena Facebook, kemudian dulu ada modifikasi.com. Iya, modifikasi.com gitu kan. Dan itu kan eranya 2000-an, 2005 kalau nggak salah. 2008 gitu. Iya. Setiap komunitas pasti pernah yang namanya kumpul-kumpul atau kopi darat gitu kan. Nah, sekarang teman-teman dari HCEI ini biasanya tuh kalau ngumpul kan biasanya sebelum ngumpul ada rapat dulu, ada ya kan? Terus kemudian bahas dulu diskusinya. Biasanya di mana itu? Apa punya tempat? Kalau sendiri? untuk sekretariat sendiri kita sebenarnya ada itu di rumah member kita sendiri gitu. Di rumah member. Itu di daerah Jatiwarna. Itu tempat buat kita ngumpul, kita bikin konten-konten, kadang kita bikin foto-foto buat di Instagram kita sendiri kayak gitu. Ini daerah Jatiwarna Bekasi. Ya, Jatiwarna Bekasi. Bekasi ya. Oke. Itu kadang kita di situ buat diskusiin kita mau bikin apa ke depannya di situ kayak gitu. Nah ini memang sekretariatnya dari awal terbentuk di sana atau pindah-pindah tergantung pengurusnya, ganti pengurus ganti sekretariat. Iya. Biasanya begitu. Biasanya kan beda pengurus, beda ini lagi kan, kepala lagi, jadi kita pindah ke sini gitu. Jadi kebetulan semua komunitas sama ya. Sama pasti begitu. Kebetulan disediakan tempat di sana ya udah itu jadi kayak rumahnya HCI lah gitu. Kalau rumahnya HCI ya di sana ya. Nah jadi di sekretariat itu memang setiap hari selalu ada aktivitas. Ada. Emang itu kayak kebetulan yang punya rumahnya juga masih bujang kan. Jadi ya udah kita buat base campnya semua sampai mau nginep kayak mau main PS kayak terserah lah gitu. Nah tadi kan cerita misalnya ada gathering nasional setiap tahun ya. Kalau udah 7 tahun gitu ya berarti udah 7 kota. Kita pertama kali di 2012 Desember di Candi Borobudur. Jadi best view Candi Borobudur, kita foto berkumpul pertama kali. Jadi 2011 didirin di Borobudur. 2011 kita di Jakarta. Oh di Jakarta. Nah di Jakarta itu pada waktu itu teman-teman coba untuk anjang sana sosialisasi. Kita datengin teman-teman se-Indonesia ini kan dari Manado, dari pokoknya setiap kota di Indonesia kita datangin yang ada komunikasi, cara komunikasi siapa nih yang mau pakai brand Honda Civic Estilo Indonesia. Yuk kita datang ke sana, kita tempelin stiker apa segala macam. Dan puncaknya di Borobudur kita berkumpul karena kita anggap itu titik tengah begitu. Oke, 2012. Itu pertama ya. Di berikutnya di 2013 kita ambil base view-nya Prambanan, Candi Prambanan. Pada waktu itu di 2013 itu kita sampai berkumpul 100 unit untuk Civic hatchback ya, tapi kita campur sama Nova sama Wonder di 2013 itu. Dan itulah pertama kali kita mencetuskan Honda
Civic Hatchback Indonesia. Ya, jadi berkumpul Honda Civic Hatchback Indonesia pada waktu itu. Itu pertama kali. Walaupun sampai sekarang ini belum ada agenda yang berikut. 2014 kita stuck. 2015 kalau kita buat waktu itu ada di Jogja ya. 2015 di 2016 di Bandung. 2017 di Semarang ya. Di ini Mojosemi. Kemudian 2019 kemarin itu kita di Bandung dulu 2018. Nah, 2019 di Semarang yang terakhir sampai 7 kali gitu. Jadi selama ini masih di Pulau Jawa ya? Masih di Pulau Jawa, Masih belum Pulau Jawa, berani keluar daerah. Ya. Tapi ini ada kemungkinan karena tol trek di Sumatera ini sudah bagus ya sampai Palembang ya mungkin kita juga akan berani ke sana. Karena kita bukan komunitas off-road ya, mobilnya ini mobil yang manja sebenarnya. Jadi harus jalanannya bagus harus gitu. jalanan mulus ya. Kalau gitu di rest area aja. Iya, tapi darahnya sama dengan komunitas off-road. Kita senang touring begitu. Harus Biar mobil gitu. tua kan seperti itu. Bener. Cuma kan beda spesies kendaraan ya. Cuman kan itu tua di STNK doang ya. Sekarang tampilannya udah seger semua ya. Warnanya udah dicat ulang ya kan. Mungkin dalamnya juga udah di furnish ulang gitu ya. Nah kalau ada acara gathering itu ya yang jauh-jauh tadi, itu mobilnya dibawa towing atau datangnya naik pesawat gitu? Kalau kita sih biasanya pakai jalan ya, karena Pakai kita jalan senang ya? jalan dan kita kalau udah pas touring gitu pasti ada mobil storingnya yang standby buat jagain gitu. Jadi benar-benar mobil storingnya juga ikut. Iya. Ada teknisi juga biasanya lengkap, ikut. betul. Jadi saya nambahin ya. Sebenarnya kalau jalan-jalan tuh memang enaknya konvoy ya. Sebab kalau konvoy itu kita ada road captain yang ada di depan, mereka pakai orari di atas, teman-teman di belakang diikuti dengan handy talkie dan itu semua ngebarengin gitu kan ya. Jadi enaknya touring apalagi di jalan-jalan trek Jawa itu kalau misalnya ada jalan rusak pas segala macam tuh depan udah ngasih tahu ke belakang gitu kan. Enggak relatif kalau bareng itu nggak ngantuk, lebih seru pas segala macam yang bisa kita jalanin gitu. Dan serunya memang di situ gitu. Betul. Apalagi sekarang jalan tol udah full Jawa ya. Jadi udah enak banget gitu. Ya, yang mudah-mudahan aja nanti jalan tolnya udah mulus sampai Aceh ya. Jadi Sumatera perlu ya dimanapun itu ya. Oh iya. Estilo sampai ke Aceh. Betul ya. Karena memang semua komunitas harapannya hampir sama sih, ya kan? Nggak semuanya ready untuk off-road. Iya, betul. Perlu jalanan yang mulus-mulus. Nah kalau lagi acara gathering itu biasanya family itu pasangan gitu, anak itu diajak juga atau ini nih itu gentleman's concern kita juga sebagai pengurus kalau bikin acara tuh kita memposisikan harus ada istri anak, gimana caranya biar mereka enggak ini kok acara bapaknya aja gitu, enggak. Jadi kita buat family juga gitu, kita pikirin sampai ke sananya. Nah, terus kalau di sana ya begitu udah kumpul biasanya acaranya apa aja tuh? Boleh cerita seru-seruannya. Macam-macam sih. Jadi kita dari door prize. Kadang kan barang-barang Estilo itu sendiri kan unik-unik, maksudnya langka-langka gitu barang-barangnya. Kadang kita door prize itu dijadiin door prize buat peserta. Terus kadang koploan. tapi ada hal yang menurut saya menarik karena memang Estilo ini artinya kalau kita investasikan, kita rawat dia, duit kita nggak hilang. Maksud saya begini, saya punya Estilo dari tahun 2000. Saya tahun 2000 pertama kali saya beli Estilo dan sampai hari ini saya masih ada. Di tahun 2000 itu saya beli masih sekitar 80 juta pada waktu itu. Saya piara orisinilnya apa segala macam sampai dengan hari ini di 2020 katakanlah 2020 saya mau jual, saya masih dapat uang 150 sampai dengan 200 juta. Artinya tidak ada uang berkurang di situ. Jadi barang dalam bentuk uang barang kemudian nah itulah yang artinya gini.
kita yang menginvestasikan merawat estilo apa segala macam, toh pada saat nantinya orang kalau kita sudah nggak butuh atau kita mau kasih ke orang tetap pride kan dengan harga yang lebih tinggi. Bandingkan kalau kita misalnya kita nggak sebut merek ya, kita beli mobil baru ya, kita pakai 3-4 tahun mungkin harganya juga sudah agak menyusut kan gitu kan ya. Dan itulah uniknya estilo gitu. Iya betul. Saya rasa Mas Sony ini visioner ya. Dia tahu nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nih mobil harganya bukan turun tapi nambah mahal. Sekarang Mas Anto coba cek ya. Sekarang Mas Anto coba cek datang ke spare part di Kemayoran misalnya ya. Tanya spare part estilo. Minta yang orisinil, mereka sedia. Tapi untuk spesies yang lain saya nggak sebutin ya. Itu sudah mulai downgrade ke arah yang imitasi. Mereka sampaikan begini, kalau estilo, teman-teman estilo itu banyak yang berani untuk cari yang orisinil. Karena itu tadi, kalau saya buat orisinil, nilai barang saya, nilai barang harga orisinil. Itu yang unik. Sementara harga orisinil dia bagus, baik gitu kan ya. Karena kondisi yang tadi saya sebutkan tadi, karena jarang, kemudian modifikasi yang dulu yang salah, karena sempat ada MBTEC segala macam, kemudian banyak dipakai sama balap. Jadi back to original itu adalah investasi di estilo gitu kan. Jadi kalau tanya orang spare part di sana, gue kalau dicari sama orang estilo, gue pasti sedia imitasi, pasti ada yang ngambil kayak gitu. Mas Sony atau Mas Arbi nih, gimana caranya ngerawat Honda Civic Estilo yang benar? Ya, mungkin ada teman Indika yang punya atau pendengar setia Talkative ini yang lagi dengerin, gimana sih cara ngerawatnya supaya harganya naik terus? Iya, pertama kita harus jaga originalitasnya sih. Habis itu jangan sampai salah modifnya atau salah ngesetnya estilo ini, karena kalau udah banyak yang dirubah ya itu pasti rusak semuanya. Pasti rusak dari semua. Segi harga, dari segi estilonya kayak gitu. Terus apa lagi Om? Yes, saya nambahin ya. Sebenarnya estilo ini menurut saya agak, dia memang aerodinamis, dia bagus secara model apa segala macam. Tapi ada kelemahannya dia sebenarnya. Kalau kita bercerita, kelemahannya dia itu adalah kalau di banyak kendaraan itu ada rambang di depan ya, ada kisi-kisi di depan ya. Jadi sirkulasi udara untuk mendinginkan mesin selain daripada dibantu radiator dan lain-lain itu dibantu oleh itu. Oh, grill depan. Di Estilo ini tidak ada itu. Nggak ada, betul. Dia langsung ketemu dengan bumper, hanya di bagian bawahnya saja. Jadi angin itu datang dari bawah. Nah, sehingga kelemahan Estilo itu banyak di overheat kadang-kadang. Nah, itu yang banyak dimodifikasi sama teman-teman supaya lebih kuat, dan space radiatornya itu tidak normal, dia lebih kecil. Pertama dia ketutup, yang kedua radiatornya itu kecil banget begitu, sehingga banyak yang penyakitnya overheat. Nah, itu yang teman-teman banyak ganti di sisi radiator. Kemudian di kipas radiator itu kita lebih dari yang cuma 4 kipas, kita ganti yang ke 5 kipas, sehingga dorongan udaranya itu lebih dingin begitu. Itu yang paling dijaga. Selebihnya mungkin perfect ya. Kalau teman-teman balap bilang handlingnya Estilo itu luar biasa Paling ya. bandel. Kenapa paling bandel ya, dia dipegang di kendaraan dalam tikungan apapun, dia memang yang paling safe untuk Estilo. Kenapa dulu zaman-zaman Alex Asma Subrata, Aswin Bahar, apa segala macam banyak pakai Estilo untuk ya begitu, memang secara aerodinamik di balapnya bagus gitu. Mungkin karena mobilnya juga ceper ya. Iya. Jadi buat racing tuh memang pas ya. Iya, buat race pas ya, dan memang ya itu tadi handlingnya bagus, dia itu yang paling Nah, kalau buat racing gitu, itu mesin standar atau di-upgrade dulu atau gimana? Itu bisa di-upgrade, bisa ya harus di-upgrade sih. Iya. Biasanya kita ganti ke B series atau K series. Itu kayak mesin versi luarnya Estilo gitu. Itu yang unik ya, makanya saya bilang tadi, kalau tanya Estilo di Jepang, yang keluar di Jepang dengan Estilo yang di Indonesia, itu jauh Mas, jauh sekali. Mereka sama-sama 1600 cc, tapi secara teknologi downspec-nya sangat banyak. Mulai dari aksesoris dalam sampai dengan aksesoris luas sampai dengan mesin, itu beda dengan spek yang di Jepang. Karena apa? Karena memasukkan kendaraan ke kita kan ada pajak sampai 200-300% kalau nggak salah ya, sehingga harganya tuh pasti nggak kejangkau untuk biaya beli Indonesia. Makanya banyak di down spec oleh Honda prospek motor yang di Indonesia ini begitu. Itu yang kemudian menjadi farm teman-teman untuk upgrade. Kalau Estilo Indonesia itu seperti ini, originalnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan Estilo di Jepang? Mereka mulai knowledge, dapat brosur, dapat katalognya. Oh, ternyata Jepang itu pakai B series 1600.
sama-sama 1600 cc tapi double over DOHC DOHC. begitu. Kalau yang di kita nih SOHC. Yang di luar VTEC, yang di kita ini bukan VTEC. Non VTEC begitu. Jadi itu yang mulai di-upgrade mulai dari engine apa segala macam. Tapi kalau balap itu ada kreasi yang memang menggunakan mesin original. Tapi juga ada upgrade untuk yang kelas yang lebih tinggi. Kelas misalnya. original dengan kelas upgrade. Gitu. Iya, Jadi sama-sama bisa dioprek-oprek istilahnya gitu kan. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau ada yang nanya-nanya akan bisa kontak kemana nih? Mau upgrade atau mau modifikasi atau mau custom? Kalau buat pengen tahu tentang Estilo dulu itu bisa masuk ke IG-nya kita di Honda Civic Estilo Indonesia. IG-nya adresnya di @Honda Civic Estilo Indonesia. Ya. Itu boleh tanya-tanya di situ. Nanti kita rekomendasiin bengkel yang mana, terus tempatnya di mana gitu. Nanti kita bisa bantu di situ gitu. Oh, oke. So buat teman-teman Indika pendengar setia Talkative bisa langsung kepoin Instagramnya. Honda Civic Estilo Indonesia. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol kegiatan-kegiatan dan perjalanan komunitasnya Honda Civic Estilo Indonesia. Mungkin terakhir buat teman-teman dari komunitas, ini ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman pendengar setia Talkative. Dari Om Sony mungkin pesannya dulu. Mungkin dari Om Sony dulu, nanti dari Mas Arbi. Iya, kalau menurut saya sih memelihara sesuatu yang original, sesuatu yang itu apalagi sesuatu yang retro ya, itu suatu kepuasan tersendiri buat kita kan, karena kita bisa mengenang masa lalu. Oh, ternyata dulu orang dulu pakai kendaraan seperti ini, dan ternyata sekarang kami di Estilo bisa membuktikan kok, artinya sesuatu yang sifatnya lawas, sifatnya dulu, kalau Bisa dirawat kita pelihara. harganya jauh lebih tinggi daripada yang baru. Wah, Gitu. luar biasa. Ini tipe laki-laki setia. Artinya bukan gengsi, ada pride tersendiri. Saya sering kali ada pride misalnya tersendiri. harus diberhentikan orang hanya bertanya itu dijual atau enggak gitu. Sampai sebegitu. Mungkin teman-teman Estilo paham untuk itu ya. Pesannya sih, kesimpulannya itu tadi, bahwa memelihara sesuatu yang original itu akan pasti membuat kepuasan tersendiri dan investasi buat kita lah, istilahnya duitnya nggak hilang lah gitu. Jadi investasi jangka panjang Jangka ya. panjang. Nah, kalau dari Mas Arbi, pesan-pesannya buat pendengar setia Talkative. Yang belum pengen main Estilo, yuk main Estilo yuk. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Iya, kita sama-sama main di Estilo yuk. Gitu. Karena banyak di luar sana yang pengen banget main di Estilo gitu. Ya ayo, kita welcome kok kita. Dan nggak pernah rugi loh. Nggak pernah rugi. Ya. Setiap tahun pasti harganya meningkat. Gitulah. Malah pas saat pandemik ini Estilo makin gila ya. Makin saat semuanya agak dibilangnya agak kurang tapi di Estilo nggak ada kayak masalah itu gitu. Nah, kalau yang mau join tapi belum punya mobilnya gimana nih? Boleh nanti Mobilnya juga jarang. Boleh nanti kita ikut dulu kegiatan kita. Kita terbuka. Nanti kok. ada info-infonya ya. Infonya tetap di IG. Kita juga punya merchandise yang teman-teman juga bisa akses, bisa ambil di Instagramnya kita gitu kan ya. Jadi komunikasi itu bukan kayak kita. Kita tuh bukan hanya mau bukan mengedepankan ego bahwa kita pemilik Estilo, bukan. Tapi kita mau bercerita tentang keunikan Estilo. Itu saja yang mungkin teman-teman juga harus tahu, bahwa suatu saat nanti ke depan nama Estilo itu semakin lama semakin membesar. Nah, Begitu. itu dia luar biasa. Terima kasih banyak buat Mas Sony dan Mas Arbi dari komunitas Honda Civic Estilo Indonesia yang sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa kita ketemu hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa. Makasih Mas Sony, Mas Arbi, thank you, bye semua.